Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Akuntansi merupakan suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan. Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima. Prinsip tersebut disebut dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Dalam makalah ini, kami menyajikan pembahasan mengenai laporan keuangan akuntansi yang bergerak di bidang perusahaan dagang. Kenapa UMKM harus membuat laporan keuangan? Laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti atau dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan, organisasi maupun instansi lainnya. Dalam era ekonomi yang semakin kompetitif, perusahaan di berbagai sektor termasuk industri air minum isi ulang dituntut untuk memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan menjadi salah satu utama untuk mengevaluasi kinerja suatu usaha karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan dan hasil operasi. Rumusan masalah bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang Winola Water berdasarkan SAK EMKM. Tujuannya untuk membuat laporan keuangan Winola Water berdasarkan SAK EMKM. Bab 2 Laporan Keuangan. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagang dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengolahnya kembali dan untuk mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri perusahaan dagang adalah sebagai berikut. 1. Tidak memproduksi barang, melainkan membeli dan menjual barang. 2. Berperan sebagai pusat distribusi barang dari produsen ke konsumen. 3. Memiliki persediaan barang yang siap jual. 4. Berorientasi pada penjualan. 5. Menghitung laba dengan cara mengurangi harga beli dari harga jual. 6. Menggunakan akun inventaris untuk kegiatan akuntansi. 7. Membuat laporan laba rugi. 2. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan satuan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement, 2. Laporan perubahan modal atau Capital Statement, 3. Laporan perubahan posisi keuangan atau Statement Financial of Financial, 4. Laporan arus kas atau Cash Flow Statement, 5. Catatan atas laporan keuangan. Namun, pada proyek kali ini, kami menggunakan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam menyusun laporan yang sederhana namun informatif. Laporan keuangan ini umumnya terdiri dari beberapa komponen utama antara lain 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan posisi keuangan, 3. Catatan atas laporan keuangan. Dengan menggunakan SAK EMKM, UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana dan relevan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga memudahkan UMKM dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan terhadap bisnis mereka. Bab 3 Pembahasan Informasi Perusahaan. Nama perusahaan Winola Water, alamat di Jalan Jamin Ginting, nomor 692 Padang Bulan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 20155. Winola Water adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang penjualan air galon isi ulang. Kepemilikan usaha ini sepenuhnya dimiliki oleh Winola Water karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Perusahaan ini dijalankan oleh Bapak Hendrik Thomas yang juga merupakan pemilik dan dibantu oleh 2 karyawannya. Winola Water telah menetapkan harga odoran air galon sebesar Rp6.000 per galon.
Pelayanan yang diberikan oleh Winola Water sudah mencakup pengisian dan pengantaran air galon ke pelanggan. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang merupakan hasil dari wawancara dengan pemilik perusahaan dagang yang mendirikan perusahaannya atas nama Winola Water. Winola Water memiliki saldo awal berupa kas 37 juta rupiah, persediaan barang 3.008.000 atau setara dengan 5.560 galon, perlengkapan 15 juta, peralatan 15 juta, kendaraan 10 juta, modal 80 juta 8.000. Berikut transaksi selama bulan Oktober 2024. Pada tanggal 7 Oktober dibeli stok air 2 tangki. Satu tangki berisi 7.600 liter atau setara dengan 400 galon sebesar 940.000. 8 Oktober diterima pendapatan tunai atas penjualan 350 galon sebesar 2.100.000 dari tanggal 1 Oktober sampai 8 Oktober. Tanggal 9 Oktober dibeli perlengkapan berupa tutup galon isi ulang dan tisu galon secara tunai sebesar 200.000. 14 Oktober diterima pendapatan tunai atas penjualan galon 390 galon sebesar 2.340.000 dari tanggal 9 Oktober sampai 14 Oktober. Tanggal 15 Oktober dibeli peralatan secara tunai sebesar 3 juta. 16 Oktober dibayar beban lain-lain berupa bensin antar jemput selama 1 bulan sebesar 200.000. Pada tanggal 21 Oktober diterima pendapatan tunai atas penjualan 320 galon sebesar 1.920.000 dari tanggal 15 Oktober sampai 21 Oktober. Pada tanggal 22 Oktober dibeli stok air 3 tangki, di mana satu tangki berisi 7.600 liter atau setara 400 galon sebesar 1.410.000. 24 Oktober diterima pendapatan tunai atas penjualan 400 galon sebesar 2.400.000 dari tanggal 22 Oktober sampai 24 Oktober. 25 Oktober dibayar biaya listrik sebesar 450.000. 31 Oktober diterima pendapatan tunai atas penjualan 350 galon sebesar 2.100.000 dari tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober. 31 Oktober dibayar gaji karyawan 2 orang untuk bulan Oktober sebesar 6 juta. Diminta persamaan dasar akuntansi, kedua kartu persediaan barang, ketiga laporan keuangan. Adapun perencanaan akun Winola Water, yang pertama harta, lalu ada harta lancar, yaitu kas perlengkapan persediaan barang dagang. Yang kedua ada harta tetap, yaitu peralatan kendaraan. Lalu ada kewajiban, yang pertama itu kewajiban lancar, yaitu utang usaha, utang gaji, utang beban. Lalu ada kewajiban tetap, utang bank, utang hipotek. Ada modal pemilik, modal pribadi, prive. Lalu ada penjualan, yaitu adanya akun penjualan, lalu ada pembelian juga ada akun pembelian. Lalu masuk ke akun beban, ada beban listrik, beban perlengkapan, beban iklan, beban pemeliharaan, beban bunga, dan beban lain-lain. Sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Yang pertama judul, Winola Water persamaan dasar akuntansi per 31 Oktober 2024 dan dalam rupiah. Masuk ke transaksi tanggal 1 Oktober, di mana saldo awal Winola Water sebesar kas 37 juta, perlengkapan 15 juta, persediaan barang dagang 3.008.000, peralatan 15 juta, kendaraan 10 juta, dan modal 80 juta 8.000. Masuk ke transaksi tanggal 7 Oktober, dibeli stok air 2 tangki sebesar Rp940.000. Karena di sini kita membeli, jadi kasnya berkurang Rp940.000 dan persediaan barang dagangnya bertambah Rp940.000. Jika transaksi 1 dan transaksi 2 sudah selesai, sekarang kita menjumlahkannya. Masuk ke transaksi tanggal 8 Oktober, diterima pendapatan tunai atas penjualan 350 galon sebesar 2.100.000. Karena di sini kita mendapatkan menerima pendapatan, jadi kasnya bertambah 2.100.000. Persediaan barang dagangnya berkurang karena ini adalah harga jualnya sebesar 411.250 dan modalnya kas dikurang persediaan barang dagang sebesar Rp1.688.750. Masuk ke transaksi tanggal 9 Oktober, dibeli perlengkapan
secara tunai sebesar 200.000. Karena membeli, kasnya berkurang 200.000 rupiah dan perlengkapannya bertambah 200.000 rupiah. Sekarang kita menjumlahkannya. Masuk ke transaksi tanggal 14 Oktober, diterima pendapatan tunai atas penjualan galon 390 sebesar Rp2.340.000. Kasnya bertambah Rp2.340.000, persediaan barang dagangnya berkurang Rp458.250, modalnya bertambah Rp1.881.750.000. Masuk ke tidak lupa menjumlahkannya juga. Setiap transaksi 1 dan transaksi 2 sudah siap, kita harus menjumlahkannya. Masuk ke transaksi tanggal 15 Oktober, dibeli peralatan secara tunai 3 juta. Karena membeli, jadi kasnya berkurang 3 juta dan peralatannya bertambah 3 juta. Masuk ke transaksi tanggal 16 Oktober, dibayar beban lain-lain sebesar 200.000. Kasnya berkurang Rp200.000 dan modalnya juga berkurang Rp200.000. Masuk ke transaksi tanggal 21 Oktober, diterima pendapatan tunai atas penjualan 320 galon sebesar Rp1.920. Kasnya bertambah Rp1.920.000. Persediaan barang dagangnya berkurang Rp376.000 dan modalnya bertambah Rp1.544.000. Masuk ke transaksi tanggal 22 Oktober, dibeli stok air 3 tangki sebesar Rp1.410.000. Kasnya berkurang Rp1.410.000. Persediaan barang dagangnya bertambah Rp1.410.000. Masuk ke transaksi tanggal 24 Oktober, diterima pendapatan tunai atas penjualan 400 galon sebesar Rp2.400.000. Kasnya bertambah Rp2.400.000, persediaan barang dagangnya berkurang Rp470.000 dan modalnya bertambah Rp1.930.000. Masuk ke transaksi tanggal 25, dibayar biaya listrik sebesar Rp450.000. Kasnya berkurang Rp450.000 dan modalnya juga berkurang Rp450.000. Masuk ke transaksi tanggal 31 Oktober, diterima pendapatan tunai atas penjualan 350 galon sebesar Rp2.100.000. Kasnya bertambah Rp2.100.000 dan persediaan barang dagangnya berkurang Rp411.250 serta modalnya bertambah Rp1.688.750.000. Masuk ke tanggal 31 Oktober, transaksi 31 Oktober di mana dibayar gaji karyawan untuk 2 orang sebesar Rp6 juta. Kasnya berkurang Rp6 juta serta modalnya juga berkurang Rp600.000. Jika sudah selesai kita menjumlahkan seluruh transaksinya, sekarang kita menjumlahkan harta, yang dimana harta berjumlah Rp82.091.250 dan hutang serta modalnya juga Rp82.091.250. Selanjutnya, laporan kartu persediaan. Di dalam laporan kartu persediaan ini, kita akan mencatat setiap pembelian dan penjualan suatu perusahaan. Pertama, kita harus membuat judulnya, Binola Water, laporan kartu persediaan, periode 31 Oktober 2024 dan dalam satuan moneter rupiah. Kolom pertama berisi tanggal, kedua pembelian yang berisi unit Rp total, harga pokok penjualan, unit Rp total, dan terakhir saldo yang berisi unit Rp total. Pada tanggal 1 Oktober, saldonya itu dalam unit berupa 2.560 dan modalnya itu setiap galon itu 1.175. Setelah itu 2.560 kita kalikan ke 1.175,
maka totalnya yaitu 3.008.000. Kita masuk tanggal 7 yaitu dibeli stok air 2 tangki. Di mana satu tangki itu 400 galon. Jadi 400 dikali 2 yaitu 800 unitnya. Dengan harga beli yaitu 1.175. Jadi 800 dikali 1.175 itu 940.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam saldo, di mana 2.560 ini dikurangi ditambah 800.000, maka hasilnya 3.360, di mana harga belinya juga itu sama yaitu 1.175, maka 3.360 dikali 1.175 hasilnya itu 3.948.000. Tanggal 8 Oktober yaitu diterima pendapatan tunai atas penjualan 350 galon. Jadi kita masuk ke dalam HPP, kita masukkan pendapatannya itu sebesar 350 galon, di mana harganya 1.175 dengan total 411.250. Jadi 3.360 ini kita kurangkan dengan 350, maka hasilnya 3.010. Dengan harga 1.175.000, kita kalikan 3.010 dikali 1.175, di mana totalnya 3.536.750. Kita masuk tanggal 14 Oktober, diterima pendapatan tunai atas penjualan galon 390 galon. Pada tanggal 14, kita masukkan ke HPP 390 galon dengan harga 1.175, kita kalikan menjadi 458.250, jadi 3.010 dikurangi 390, hasilnya 2.620 dengan harga 1.175. Jadi kita kalikan menjadi 3.078.500. Pada tanggal 21 Oktober, diterima pendapatan tunai atas penjualan 320 galon sebesar 1.920. Kita masukkan ke dalam HPP 320 dengan harga jual 1.175, kita kalikan 376.000. Di saldo 2.620 dikurang 320, maka hasilnya 2.300 dengan harga 1.175. Kita kalikan menjadi 2.702.500.000. Pada tanggal 22 Oktober dibeli stok air 3 tangki, di mana satu tangki itu setara dengan 400 galon, berarti 400 dikali 3 jadi 1.200, dengan harga beli 1.175 dikali 1.200 dikali 1.175 jadi hasilnya 1.410. Kita jumlahkan, kita masuk ke saldo yaitu 2.300 ditambah 1.200 jadi hasilnya 3.500 dengan harga 1.175 yaitu totalnya menjadi 4.112.500. Pada tanggal 24 Oktober diterima pendapatan tunai atas penjualan 400 galon. Jadi kita masuk ke HPP yaitu 400 dengan harga 1.175, kita kalikan 470.000. Jadi 3.500 ini kita kurangkan dengan 400 jadi 3.100 dengan harga 1.175, kita kalikan menjadi 3.642.500. Pada tanggal 30 Oktober diterima pendapatan tunai atas penjualan 350 galon. Jadi kita masuk ke HPP yaitu kita isi 350 dengan harga 1.175, kita kalikan menjadi 411.250. 3.100 kita kurangkan 350 jadi 2.750 dengan harga 1.175 kita kalikan menjadi 3.231.250. Kita di kolom pembelian kita jumlahkan unit yaitu menjadi 2.000, totalnya menjadi 2.350. Dan di dalam kolom HPP kita jumlahkan unit menjadi 1.810 dan totalnya menjadi 2.126.750.
Ada 3.5 penyelesaian laporan keuangan, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Nah, di sini kita harus juga menulis nama perusahaan Winolawater, lalu nama laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2024 dalam rupiah. Penjualannya mendapatkan hasil 10.860.000. Tunjangan pengembalian penjualan tidak ada, potongan penjualan tidak ada, jadi kita langsung total penjualan bersih itu 10.860.000. Nah, harga pokok penjualan atau HPP dia itu 2.126.750. Kita masuk ke gaji, beban gaji ada 6 juta, beban listrik ada 450.000 dan beban lain-lain 200.000. Lalu totalnya 6.650.000. Maka kita akan mengurangkan dari 10 juta dikurang 2 juta dikurang 6 juta, maka hasilnya 2.183.250.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan posisi keuangan. Yang pertama itu judul, yaitu judulnya Winolawater, laporan posisi keuangan periode 31 Oktober 2024 dan dalam rupiah. Dalam laporan perubahan posisi keuangan kita membuatnya dalam bentuk T, di mana di sisi kiri itu ada harta dan di sisi kanan itu ada kewajiban. Di sisi kiri itu ada harta. Harta terbagi atas dua. Yang pertama harta lancar dan harta tetap. Dalam harta lancar ada kas. Kasnya berjumlah Rp35.660.000 yang diambil dari persamaan dasar akuntansi. Ya, perlengkapannya sebesar Rp15.200.000. Persediaan barang dagangnya itu Rp3.231.250. Total harta lancar itu sebesar Rp54.091.250. Yang kedua, harta tetap. Peralatannya berjumlah 18 juta, kendaraannya 10 juta rupiah. Total harta tetap itu 28 juta rupiah. Total harta lancar dan ditambah harta tetap yaitu 82 juta 91.250 rupiah. Masuk ke sisi kanan yaitu kewajiban. Kewajiban ada 3, yaitu kewajiban lancar, kewajiban tetap, dan owner capital. Di kewajiban lancar tidak ada apapun, totalnya 0. Di kewajiban tetapnya 0, total kewajibannya 0. 3 owner capital, modalnya berjumlah 80 juta 8.000 rupiah. Keuntungannya diambil dari laporan laba rugi sejumlah 2.083.250.000 rupiah. Total modalnya 82.091.250 rupiah. Dalam posisi keuangan, harta dan kewajiban harus sama. Catatan atas laporan keuangan. Winolawater catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2024 dalam satuan moneter rupiah. 1. Informasi umum. Winolawater bergerak di bidang perusahaan dagang yang terletak di Jalan Jamin Ginting, nomor 692 Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20115. Berdiri sejak tahun 2014. Kepemilikan usaha 100% modal dari Winolawater karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Harga yang ditetapkan Winolawater untuk orderan adalah Rp6.000 per galon. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Winolawater disusun berdasarkan yaitu 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. 3. Catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah rupiah. 3. C. Kas.
Kas dan setoran kas terdiri dari uang tunai. D. Persediaan barang dagang. Persediaan awal barang Winola Water dalam bentuk galon sebanyak 2.560 galon dengan harga modal 1.175 per galon, maka totalnya sebesar 3.008.000. Persediaan akhir barang Winola Water sebanyak 23.200 dengan total harga akhir 3.231.250. Persediaan ini menggunakan metode perpetual. Harta lancar. Harta lancar yang dipakai oleh Winola Water berupa perlengkapan seperti tutup galon dan tisu. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Saat ini aset tetap yang digunakan perusahaan Winola Water berupa peralatan seperti styling, tabung filter air, sikat pembersih galon, meja, dan kursi. G. Penjualan. Perusahaan Winola Water menjual air galon isi ulang secara tunai. H. Pembelian. Perusahaan Winola Water membeli air pegunungan secara tunai. Pembelian ini dilakukan setiap 2 kali dalam sebulan. I. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan diakui ketika telah diterima pembayaran atas penjualan yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. J. Modal. Modal merupakan modal pemilik dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. 3. Sumber resiko dan estimasi ketidakpastian. A. Aset tetap. Resiko kerusakan aset tetap yaitu berupa tabung filter air. Apabila mengalami kerusakan, maka perusahaan tidak mendapat pendapatan. B. Pendapatan. Pendapatan diperoleh ketika telah diterima pembayaran penjualan yang dilakukan kepada pelanggan apabila perusahaan dagang buka. Namun jika perusahaan dagang tutup, maka pendapatan tidak diperoleh. 4. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan Winola Water, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik perusahaan Winola Water, dapat dilakukan pencatatan keuangan mulai dari tahap penyusunan persamaan dasar akuntansi sampai pada tahap penyusunan laporan keuangannya. Dengan mendapatkan informasi bahwa modal awal Winola Water sebesar Rp80.008.000 dan hasil dari yang dilakukan pencatatan laporan keuangan periode Oktober 2024, Winola Water tidak mengalami kerugian melainkan keuntungan, yaitu dengan mendapatkan laba sebesar Rp2.008.250. 2. Saran. Melalui pembuatan makalah ini, maka kami selaku penulis mengharapkan agar setiap perusahaan yang ingin menjalankan usahanya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung yang dianggap perlu dan penting guna tercapainya suatu tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Salah satunya yaitu membuat siklus akuntansi. Kami sebagai penyusun sangat mengharapkan perusahaan untuk membuat siklus akuntansi agar perusahaan mengetahui pengetahuan keuntungan dan kerugiannya. Sekian.